Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Baik, kali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ramlan ya, Pak ya. Ramlan. Masya Allah. Baik. Dan hari ini kita bertepatan dengan vaksinasi dosis 2 di SIT Robani Banjarbaru. Dan pada dosis vaksin pertama kemarin kita juga alhamdulillah telah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan proses vaksinasi. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Pak Ramlan ya, Pak ya. Ya. Kita persilahkan dulu kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kapten Infanteri Ramlan, jabatan saya Pasiop Kodim 1006 Banjar. Masya Allah. Oke. Sekarang domisili Bapak di Banjarbaru atau di Kabupaten Banjar? Kebetulan saya domisilinya di Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru ya. Tugasnya di Kabupaten Banjar, termasuk Banjarbaru di bawah wilayah kita. Masya Allah. Oke. Nah, ini Pak, berbicara tentang vaksinasi nih kan, bagaimana sih peran daripada TNI sendiri dalam mensukseskan vaksinasi mungkin di daerah kita di Kabupaten Banjar ataupun Banjarbaru? Ya, baik. Jadi kenapa kita melaksanakan serbuan vaksin? Ini juga perintah dari komando atas, dalam hal ini Panglima TNI. Tentunya Panglima TNI juga ada perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo agar membantu pemerintah daerah dalam rangka memerangi corona. Sehingga kita diperintahkan untuk melaksanakan serbuan vaksinasi di seluruh Indonesia agar menuju Indonesia yang sehat. Masya Allah. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini kan kita sudah COVID ini kan hampir 2 tahun ini. Berapa banyak sudah titik-titik vaksinasi yang sudah dijangkau oleh Bapak dan mungkin tim seperti itu? Baik, sampai hari ini mulai kita diperintahkan tanggal 26 Juni 2021 kita diperintahkan untuk melaksanakan serbuan vaksinasi, dan sampai hari ini ini kita sudah mencapai 27.000 lebih. 27.000 lebih. Itu setiap hari atau dalam sepekan berapa kali itu Pak? Kita laksanakan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari dinas, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Masya Allah. Tentunya untuk Sabtu dan Minggu kita off dulu karena nakesnya juga perlu istirahat. Betul sekali. Nah, Masya Allah, luar biasa ya pemirsa. Jadi sekitar 27.000 Pak ya? 27.000 lebih. Itu vaksinnya atau titik yang sudah dilaksanakan vaksinasi? Itu dosisnya. Oh, dosisnya. Orangnya. Jadi sudah vaksin 1 dan vaksin 2 sudah kalkulasi sekitar itu. 27.000. Ya. Kemudian kalau titik-titiknya kita akhir-akhir ini kita melaksanakan serbuan ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Ini disampaikan dari komando atas agar anak-anak kita bisa sekolah dengan tatap muka. Amin. Oke, baik. Nah, luar biasa nih ya teman-teman semuanya. Sudah 27.000 vaksin yang sudah disalurkan gitu Pak ya. Sudah. Harapan kita juga semuanya dengan vaksinasi ini ya terbentuk komunitas yang lebih kebal gitu Pak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Pak, dari TNI sendiri itu ada berapa tim yang ditugaskan untuk terjun untuk melaksanakan vaksinasi? Baik, berbicara tim untuk di Kodim 1006 Banjar ini nakesnya yang pertama dari Rumah Sakit tingkat 4 Kartini, yaitu di TNI Angkatan Darat juga. Kemudian ditambah lagi dengan pos Kesdim kita sudah juga punya. Kemudian ditambah lagi dengan organik Kodim. Dalam hal ini yang menangani adalah staf operasi. Ya, dibantu juga oleh staf-staf lain. Ya. Itu apakah juga ada koordinasi atau misalkan kerjasama dengan dinas kesehatan kah, atau misalkan dari dinas-dinas yang lain Pak? Iya, tentu ada dari dinas kesehatan, kemudian dari dinas pendidikan juga, karena kita melaksanakan serbuan berdasarkan kemarin rapat koordinasi
koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota, kemudian dengan Dinas Pendidikan. Di sini Dinas Pendidikan itu menjadwalkan sekolah mana saja yang akan diserbu, kemudian dari Dinas Pendidikan menyiapkan sasarannya, termasuk juga para babinsa kita juga koordinasi dengan Pak RT dan Pak Lurah, pembekal untuk mengumpulkan sasaran-sasaran tersebut, baru kita laksanakan serbuan. Masya Allah, luar biasa nih, mantap sekali Pak ya. Ya. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi ini kan biasanya di lapangan itu ada yang berjalan mungkin tidak 100% gitu ya. Kira-kira kendala-kendala yang selama ini dihadapi atau tantangan-tantangan di lapangan itu yang ditemui apa sih Pak? Iya, banyak sebenarnya tantangan yang ini pada awalnya. Pada awalnya kita banyak karena mungkin Mas sudah tahu sendiri bahwa vaksinasi ini pro dan kontra. Itu yang pertama. Tetapi sampai ke depan akhirnya masyarakat Indonesia alhamdulillah menyadari dan mengizinkan anak dan keluarganya untuk divaksin. Itu di kendala yang ada di perorangan. Kemudian kendala berikutnya itu karena ada juga NIK-nya itu belum online. Nah, itu iya, betul, kemudian betul. Ada juga yang kedabling, sehingga itulah jadi kendala-kendala kita. Namun demikian itu tidak jadi masalah dan tidak menjadi penghalang bagi kami. Kami tetap berusaha mendatangkan juga kawan kita dari Dukcapil, sehingga pada saatnya ada gangguan langsung Dukcapil main. Oh, langsung ya, setiap okay. Jadi di setiap titik vaksinasi itu ada dari Dukcapil yang okay. menghandle ketika nah, mungkin itu tadi ya perbincangan singkat kita dengan Bapak Ramlan. Luar biasa, kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau dan tim senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pastinya kita semuanya berharap semakin hari semakin banyak yang sudah tervaksin begitu Pak ya. Sehingga mudah-mudahan nanti hari demi hari berikutnya kita bisa menekan terus virus corona ini sehingga bisa mudah-mudahan terkondisi dan kita bisa hidup normal kembali. Mudah-mudahan. Oke. Pak, terakhir nih Pak, pesan buat mungkin ada yang juga ingin punya cita-cita menjadi seperti Bapak gitu. Dan apa sih tips-tipsnya atau apa yang dilakukan sejak sekarang gitu untuk menjadi seperti Bapak nih? Baik, untuk adik-adik yang mungkin ada cita-cita sebagai seperti saya atau TNI, sebenarnya mudah dalam arti mulai kecil, mulai dini itu jaga kesehatan, kemudian jaga kelakuan khususnya, karena kalau udah kelakuannya udah contohnya kan kita ada Sambul D ataupun kita ada kesehatan dari kepolisian, kelakuan baik dari kepolisian. Kalau itu sudah tercela maka polisi tidak akan memberikan kelakuan baik. Nah, itu makanya syarat yang diantara satu itu syarat utama juga. Jadi harus berkelakuan baik. Untuk itu jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga fisik. Kemudian yang paling penting adalah belajar dengan semangat sehingga nilai tinggi, kemudian bisa masuk di TNI yang paling tinggi, artinya di Akademi Militer. Masya Allah. Terakhir, mungkin kita mau minta tanggapan Bapak tentang SIT Robani, Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan Sekolah Islam Terpadu Robani Banjarbaru ini. Kita sudah diundang di sini, sudah dibantu untuk mensukseskan vaksinasi. Saya terima kasih kepada Bapak pimpinan dan juga staf guru-guru. Alhamdulillah di sini saya nilai bagus sekali. Kenapa? Karena anak-anaknya juga rajin, kemudian pada saat menerima vaksinasi juga teratur dan dibantu oleh bapak-bapak atau ibu pembimbingnya. Di sini sangat teratur. Artinya kami dari Dinas Kesehatan Kartini termasuk Kodim 1006 Banjar mengucapkan terima kasih. Kita tidak terlalu repot untuk melayani di tempat ini, di lapangan, karena kita sudah tinggal suntik,
tensi, screening itu teratur semua karena diatur oleh bapak-bapak dan ibu pembinanya. Kemudian setelah saya lihat lingkungannya juga bagus, artinya bersih. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungannya untuk mensukseskan vaksinasi Indonesia menuju sehat. Nah, luar biasa. Meskipun sebentar, tapi banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil daripada bincang singkat kita bersama Pak Ramlan hari ini. Baik Bapak, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan salam juga buat tim. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama seperti ini, kita bisa mewujudkan Indonesia yang sehat, yang lebih baik Pak ya. Yang bisa tangguh melawan corona ini. Baik, demikian pemirsa semuanya, terima kasih telah menyimak video bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Ramlan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti tulis saja di kolom komentar dan insya Allah kita akan sampaikan nanti Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.